Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga masih bersemangat. Pada minggu ke berapa ya? Kelima ini kita akan mempelajari metode integrasi Romberg. Ini pengembangan dari metode trapesium kemarin. Cuman boleh dikatakan metode Romberg ini disebut metode yang lebih baik dari metode trapesium. Kenapa disebut lebih baik? Karena dengan H yang besar gitu ya, H yang masih besar, kita mendapatkan galat yang kecil ya, lebih kecil dari metode trapesium. Oke. Nah, metode trapesium yang kemarin itu galatnya masih besar, kalau nilai integralnya itu besar ya. Kalau misalkan integralnya dari 1 sampai 10 gitu, dia akan galatnya masih besar. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut digunakan metode Romberg. Metode Romberg itu cara menyelesaikannya dengan bantuan tabel. Tabelnya bentuknya seperti ini ya. Akan kita kupas satu-satu, apa itu A, B, C, D, E, apa itu OH ya. Pertama, A0, A1, A2, A3, A4. Itu apa sih? Itu adalah nilai metode trapesium dengan N sama dengan 1. Atau 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Kalau A1 itu hasil dari metode trapesium dengan N2, A2 itu dengan N4, dan seterusnya. Kalau A4 berarti dia hasil metode trapesium dengan N16 atau 2 pangkat 4 gitu ya. Kemudian OH itu apa sih? OH itu merupakan derajat kesalahan. Semakin besar I, ini apa? Itu pangkatnya H ya. Ada 2, ada 4, ada 6 gitu. Semakin besar pangkatnya, maka errornya semakin kecil. Kenapa disimbolkan OH kuadrat? Itu istilah matematika aja gitu ya. Intinya kalau semakin besar pangkatnya, itu semakin kecil errornya gitu ya. Itu OH. Kemudian B. B itu rumusnya adalah itu ya, kayak gitu, AK ditambah. Nah, jadi nilai B ini didapat dari kolom A. Nilai C didapat dari kolom B, dan nilai D didapat dari kolom C, dan nilai E didapat dari kolom D ya. Cara mengerjakannya seperti itu. Misalkan kita menghitung B1 ya, maka yang kita gunakan adalah ini urutan pengerjaannya ya. Kita kerjakan dulu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima gitu ya, urut per kolom. Nah, misalkan kita mau mencari nilai B1. Kalau nilai A nanti kita cari dengan metode trapesium kan. Kalau kita cari nilai B1, maka kita membutuhkan nilai A0 dan A1 ya. Cari B2, kita akan menggunakan nilai A1 dan A2. B3, A2, A3, dan seterusnya. Begitu pula untuk mencari C2, misalkan kita membutuhkan nilai B1 dan B2, dan seterusnya ya. Untuk menentukan D3 berarti kita menggunakan nilai C3 dan C2 dan C3. Nah, dan seterusnya begini sampai ketemu dengan E4. E4 ini kalau sudah tinggal satu begini berarti itulah hasilnya. Hasilnya ini disebut dengan nilai integrasi yang lebih baik dari metode trapesium dengan N yang sama gitu ya. Jumlah biasnya sama. Nah, kita kupas dulu yang mengenai A. A ini adalah hasil dari metode trapesium. Kalau bisa diilustrasikan ya, ketika A0 itu merupakan hasil metode trapesium dengan N1 atau trapesiumnya cuma 1 gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini.
jaraknya adalah H hanya sebesar itu ya. Kalau A1 berarti dia hasil metode trapesium, trapesiumnya ada 2 atau X-nya dibagi 2. Nah, ada gambarnya seperti itu ya. Berarti hanya sekarang dibagi 2 itu ya. Nah, ini adalah gambar dari A2. Berarti trapesiumnya dibagi 4 sesuai dengan N-nya ya. N-nya ini adalah jumlah trapesiumnya dibagi 4 trapesium. Kalau A3 berarti dibagi menjadi 8 trapesium gitu ya. Dan seterusnya, kalau 16 berarti 16 trapesium. Kalau lebih banyak lagi ya berarti jumlah trapesiumnya akan lebih banyak gitu ya. Contoh, hitung integral menggunakan metode Romberg dengan N sama dengan 8. Nah, berarti kalau disuruh menghitung menggunakan metode Romberg, maka kita pakai bantuan tabel. Ya, tabelnya seperti itu. Tabelnya akan kita isi. Sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Nah, dicari dulu fx-nya untuk N sama dengan 8 kayak yang kemarin ya. Nah, tetap X-nya berapa saja, kemudian fx-nya berapa saja untuk N sama dengan 8 gitu ya. Ini tabel yang biru ini. Tabel yang biru ini tuh sama kayak kemarin, cuman kita nyari X sama fx-nya aja. X-nya berapa aja, kemudian dicari fx-nya gitu ya. Kemudian kita mulai menghitung dari A0. Nilai metode trapesium dengan N-nya 1. Trapesiumnya cuma 1 ya, berarti sekarang. Nah, berarti rumusnya kayak gitu ya. H0 dibagi 2 kali F0 ditambah F1. Ya, diinputkan H0-nya 1. Kenapa 1? 1 dari mana? 1 adalah jarak dari jarak X-nya. X-nya kemarin kan A sama B ya simbolnya, berarti kalau ini dari 0 ke 1, 1. Kalau dari integralnya dari 2 ke 5 berarti 5 dikurangi 2 gitu ya, 3. Hanya jarak dari B ke A atau A ke B gitu ya. Karena di A0 ini masih 1 trapesiumnya ya. Kemudian kalau A1 berarti trapesiumnya ada 2. Rumusnya itu kalau trapesiumnya ada 2 berarti yang tengah itu kita hitung 2 kali ya. Berarti X-nya ada 0, ada 0,5, ada 1 ya. Itu tinggal diinputkan. Sekarang hanya bukan 1 tapi 0,5 karena H dari 0 sampai 1 tadi sudah dibagi 2 karena 2 trapesium ya. Tuh, kemudian cara nyari A2-nya. Nah, begitu. Kalau A2 ini berarti trapesiumnya sekarang menjadi 4. Kalau masih bingung nanti bisa dibuka lagi gambarnya ya. Sorry. Nah, kalau A3 berarti kan N-nya sudah 8 ya, berarti hasil metode trapesium dengan N 8 gitu ya. Kayak yang kemarin sudah dihitung itu, kayak contoh yang kemarin itu. Sudah nilai A0 sampai A3-nya sudah kita dapat. Jadi kemudian nilai A0 dan sampai dengan A3 ini kita taruh di tabelnya. Ya, sudah diinputkan. Kemudian sekarang kita menghitung nilai B. Ya. Kita menghitung nilai B, rumusnya itu menggunakan A ya. Kalau B1 berarti K-nya 1. B1 sama dengan A1 ditambah A1 dikurangi A1 dikurangi 1 berarti A0 dibagi A kuadrat dikurangi dibagi 2 kuadrat dikurangi 1 ya. Hasilnya adalah itu.
ya, diinputkan A1 nya adalah 0,70833, A0 nya adalah 0,75. Itu untuk tahu B1. B2 sama caranya, sekarang K nya adalah 2, jadi B2 sama dengan A2 ditambah A2 dikurangi A1 dibagi 2 kuadrat dikurangi 1 gitu ya. Itu cara menghitung B nya. B1, B2, 2, 3 sudah. Sekarang kita menghitung C. C rumusnya adalah sama dengan rumus B, cuman sekarang kita menggunakan B gitu ya. Ya, mulai dari K-nya 2, berarti C2 tinggal diinputkan aja ke rumus ya. Cuman sekarang 2-nya dipangkatkan 4. Kalau rumus B tadi 2-nya dipangkatkan 2, sekarang rumus C ini 2-nya dipangkatkan 4. Oke ya. Tinggal dihitung aja. C2-nya B-nya diinputkan, kemudian dihitung. Ternyata muncul 0,69314 ya. Kemudian D3-nya berarti dengan rumus itu kita gunakan C2 dan C3 ya. Nah, sudah ketemu. Ini berarti kalau diinputkan hasilnya ini adalah yang D ini ya. Hasil integrasi yang lebih baik adalah yang D ini. Hasil metode romboknya 0,6914, hasil analitiknya 0,69, ini salah ketik ya, 0,69314 maksudnya. Jadi galatnya itu ya kecil lah ya, 5 kali 10 pangkat min 6 gitulah ya.